Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika kembali. Materi yang akan kita bahas pada hari ini ialah persamaan kuadrat. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oh iya, perkenalkan nama Ibu Maulidah Hasni, NIM 170102040766, Kampus Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Prodi Pendidikan Matematika. Nah, ayo kita lanjut ke pembahasan persamaan kuadrat. Yang terdapat di persamaan kuadrat itu ada dua. Yang pertama adalah definisi persamaan kuadrat. Yang kedua, akar-akar persamaan kuadrat. Nah, cara menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat itu menggunakan tiga metode. Yang pertama, metode pemfaktoran. Yang kedua, kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, memakai rumus ABC. Sekarang kita masuk ke definisi persamaan kuadrat. Definisi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a tidak sama dengan 0. A, B, C itu merupakan bilangan real. Sekarang kita masuk ke akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat yang pertama kita gunakan dulu metode pemfaktoran. Metode ini bisa digunakan jika akar-akarnya merupakan bilangan rasional. Nah, di sana sudah ada tabel untuk pemfaktoran. Yang pertama, syaratnya itu adalah A sama dengan 1. Maka metode persamaan kuadratnya adalah model persamaan kuadratnya x kuadrat ditambah bx ditambah c itu sama dengan 0. Pemfaktorannya digunakan dengan menggunakan dua kurung, yaitu x ditambah p dikali x ditambah k sama dengan 0. Ketentuannya p ditambah k itu sama dengan b dan p dikali k itu sama dengan c. Maka didapatkan akar-akarnya x1 itu sama dengan min p dan x2 itu sama dengan min k. Sekarang syarat yang kedua yaitu a tidak sama dengan 0 atau a tidak sama dengan 1. Model persamaan kuadratnya yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Maka pemfaktoran yang dilakukan adalah dengan menggunakan 1 per a dikali ax ditambah p dikali ax ditambah k itu sama dengan 0. Nah, maka ketentuannya adalah sama, yaitu P ditambah K sama dengan B dan P dikali K itu sama dengan A kali C. Nah, maka akar-akar yang didapat adalah X1 sama dengan min P dan X2 itu sama dengan min K per A. Sekarang yang kedua, A tidak sama dengan 0. Maka pemfaktoran yang dilakukan adalah M dikali X ditambah R dikali NX ditambah S itu sama dengan 0. Maka Mn itu sama dengan A, R dikali S itu sama dengan C, dan Ms ditambah Nr itu sama dengan B. Maka akar-akar yang didapat adalah X1 sama dengan min R per M dan X2 itu sama dengan min S per N. Yang ketiga adalah C sama dengan 0. Maka model persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat ditambah B itu sama dengan 0. Pemfaktoran yang digunakan adalah X AX ditambah B itu sama dengan 0. Maka akar-akar yang didapat adalah X1 itu sama dengan 0 dan X2 itu sama dengan min B per A. Saat menggunakan metode ini, pertama harus mengetahui terlebih dahulu model pemfaktoran yang akan diselesaikan. Jika model persamaan kuadrat sudah diketahui, maka pemfaktoran bisa dilakukan dalam bentuk sesuai dengan yang ada di kolom atau tabel yang sebelumnya. Untuk mendapatkan nilai P, Q, dan M, dan N, kalian harus memahami cara pemfaktoran suatu bilangan. Yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Metode melengkapkan kuadrat sempurna akan mudah digunakan jika koefisien A dibuat agar bernilai 1. Persamaan kuadrat dalam bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu sama dengan 0 diubah dalam bentuk X ditambah P kuadrat sama dengan K, dengan P dan K adalah konstanta serta X adalah variabel.
Nilai dari konstanta P dan Q dari persamaan X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 didapatkan dengan cara P sama dengan 1/2B, Q sama dengan 1/2B kuadrat dikurang C. Perubahan tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut. X ditambah P kuadrat sama dengan Q, yaitu menjadi X ditambah setengah B kuadrat sama dengan setengah B kuadrat dikurang C. X kuadrat ditambah BX ditambah setengah B kuadrat sama dengan adalah setengah B kuadrat dikurang C. Maka didapatkan adalah X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Yang ketiga, menggunakan metode rumus ABC. Metode rumus ABC ini bisa digunakan jika pemfaktoran dan melengkapkan kuadrat sempurna tidak bisa dilakukan. Ingat bahwa rumus ABC ini adalah jalan terakhir. Nilai dari akar-akar persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 didapatkan dari rumus ABC sebagai berikut, yaitu X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 AC per 2A. Nah, itu merupakan rumus dari ABC. Sekarang kita masuk ke contoh dengan metode pemfaktoran. Di sana sudah ada Ibu sediakan contohnya, yaitu persamaan kuadratnya adalah 5x kuadrat ditambah 13 ditambah 6 sama dengan 0. Di mana A adalah 5, B adalah 13, dan C adalah 6. P ditambah Q yang sudah ada di tabel pemfaktoran slide sebelumnya adalah P ditambah Q sama dengan B. Maka P ditambah Q itu sama dengan 13 dan P dikali Q itu dirumuskan adalah sama dengan AC. Maka P dikali Q itu sama dengan 30. Jadi didapatkan adalah P sama dengan 10 dan Q sama dengan 3. Faktornya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu sama dengan 1/A dikali AX ditambah P dan dikali AX ditambah Q. Menghasilkan, kan tadi persamaan kuadrat di contoh adalah 5x kuadrat ditambah 13 ditambah 6 itu sama dengan A nya tadi sudah diketahui bahwa 5, jadi A nya diganti 5, 1/5 dikali 5x ditambah 10 dikali 5x ditambah 3, maka menghasilkan x ditambah 2, 5x ditambah 3. Akar-akarnya adalah x ditambah 2 itu sama dengan 0 atau 5x ditambah 3 itu sama dengan 0. Jadi x sama dengan min 2 dan x sama dengan min 3/5. Contoh dengan metode kuadrat sempurna. Di sana sudah ada Ibu sediakan contohnya, yaitu x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 itu sama dengan 0. Kedua ruas itu ditambah dengan setengah koefisien dari x kuadrat, maka hasilnya adalah x kuadrat ditambah 6x ditambah 3 kuadrat. Di 3 itu sudah didapatkan antara setengah dikali 6 pangkat 2 itu menghasilkan 3 kuadrat ya. Jadi tinggal dimasukkan aja, di kiri dimasukkan dan di kanan juga dimasukkan, yaitu x kuadrat ditambah 6x ditambah 3 kuadrat sama dengan min 5 ditambah 3 kuadrat, karena ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama dimasukkan. Itu jadi menghasilkan x kuadrat ditambah 6x ditambah 3 kuadrat min 5 ditambah 9, karena 3 dikali 3 itu sama dengan 9. Lanjut lagi ke bawah, jadi menghasilkan x kuadrat ditambah 6x ditambah 3 pangkat 2 itu sama dengan 4, karena min 5 ditambah 9 itu sama dengan 4. Maka didapatkan x ditambah 3 kuadrat sama dengan 4. 4 akar diganti dengan akar 4, jadi adalah x ditambah x sama dengan 3 plus minus 2. Untuk x ditambah 3 sama dengan 2. Jadi x 2 dikurang 3 itu sama dengan 1. Untuk x ditambah 3 sama dengan min 2. Min 2 dikurang 3 itu sama dengan min 5. Jadi didapatkan x sama dengan min 1 atau x sama dengan min 5. Nah, sekarang yang ketiga, contoh dengan metode rumus ABC. Di sana sudah Ibu sediakan contohnya, yaitu x kuadrat ditambah 4x dikurang 12 sama dengan 0. Di mana ada A itu sama dengan 1 karena x kuadrat,
kan satunya tidak usah ditulis, B itu didapatkan 4 dan C itu didapatkan adalah min 12. Sudah diketahui nih. Terus kita lanjut, kita jalankan dengan rumus ABC, yaitu X1,2 atau X1 atau X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4A dikali C per 2A. Tinggal kita ganti aja, B itu sama dengan min 4 plus minus akar 4 kuadrat, karena B nya tadi 4 dikurang 4 dikali A nya itu sama dengan 1 dan C nya itu sama dengan min 12. Tinggal kita ganti, maka menghasilkan X1 sama dengan min 4 plus 8 per 2 itu sama dengan 2, dan X2 menghasilkan min 4 min 8 per 2 itu sama dengan min 6. Itu tinggal kita jalankan aja karena diketahui A dan A, B, C-nya sudah diketahui. Jadi tinggal kita masukkan dan kita jalankan. Sampai situ dulu. Apa ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung chat pribadi Ibu. Nah, di sana ada latihan. Ya, latihan yang pertama itu menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 6X dikurang 7 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Dan yang kedua, menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0 menggunakan metode pemfaktoran. Nah, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Jika Ibu ada salah, Ibu mohon maaf. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan chat pribadi Ibu ya. Nanti Ibu kasih nomor Ibu di bawah ini. Sekian, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.